Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi program kesetaraan paket B dimanapun berada? Tetap semangat, tetap belajar, khususnya matematika ya. Matematika itu asik dan kita lebih asik lagi kalau belum belajaran hari ini teman-teman bisa fokus ya, perhatikan dengan seksama. Untuk pembelajaran matematika kali ini materinya adalah bangun ruang. Dan untuk sesi ini khusus kita akan belajar tentang kubus. Dan yang lebih menyenangkan, untuk sesi pembelajaran hari ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra, sehingga nanti akan dapat terlihat dengan jelas bangun ruang itu seperti apa, khususnya kubus. Nanti akan kita kupas bersama-sama sifat-sifat, kemudian unsur-unsur kubus itu sendiri, jaring-jaring kubus itu seperti apa. Oke? Kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berupa bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, seperti ini. Jadi ada 6. Jadi terdapat 6 sisi sama. Nah, ini untuk yang berwarna merah ini adalah merupakan alasnya ya. Ini bisa dibalik-balik di posisinya boleh, tetapi syaratnya keenamnya ini memiliki panjang sisi yang sama, panjang rusuk yang sama, sehingga membentuk sisi-sisi berupa bujur sangkar atau persegi yang sama. Jadi ada 6 persegi atau bujur sangkar yang sama, kemudian dirangkai menjadilah kubus ya. Kemudian di dalam kubus itu terdapat sifat-sifat dan unsur-unsur dari kubus itu sendiri. Apa saja sifat-sifat dan unsur-unsur yang ada di dalam kubus? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum, mari kita simak bareng-bareng ya. Mari kita lihat secara langsung. Yang pertama, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di mana saja titik-titik itu? Nah, ini titik A, titik B, kemudian kita lihat lagi, ini titik C, titik D, kemudian titik E, ya ini ya titik E, dan juga ada titik F di sini, G dan H ya. Itu ada titik-titiknya, ada 8 titik di dalam kubus. Kemudian kubus juga memiliki 12 rusuk, yaitu AB, ini A, B, kemudian A, D. Jadi ini A, ini D ya, AD, kemudian AE, BC, BF, CD, CG, DH, EF, EH, FG, dan juga GH ya. Ini terlihat ya untuk garis-garisnya. Nah, itu merupakan rusuk-rusuk yang ada di dalam kubus. Nah, kemudian selain rusuk, kubus juga memiliki beberapa sifat, yaitu diagonal ya. Kubus memiliki 12 bidang diagonal atau diagonal bidang. Ada 12 bidang diagonal. Bidang diagonal itu antara lain ada AC. AC itu maksudnya gini. Ini kita lihat yang bagian dasarnya, bagian data alas ya. Ini kan ada AC, kita perlihatkan dulu. Nah, itu ya. Ini sudah terlihat ya. Ini AC. Ini kan tadi adalah dasarnya atau lantai atau bagian bawahnya. Ini AC. Jadi kalau diagonal ruang, diagonal bidang itu ada AC, ada CD, dan semua bidang. Berarti dalam satu bujur sangkar ini ada diagonal bidangnya 2 dan sisinya ada 6. Maka
diagonal bidang dari kubus ini ada 12 gitu ya. Selain diagonal bidang, kubus juga memiliki 4 diagonal yang berupa garis lurus, yaitu HB, EC, FD, dan GA. Ya, panjang diagonal ruangnya nanti bisa dihitung menggunakan penghitungan Pythagoras ya. Kita lihat dulu garisnya seperti apa. Yang pertama HB. Kita lihat titiknya. Nah, bentar. Nah, ini di sini ada titik H. Nah, itu di sana ada H, di sini ada B. Ya. Maka artinya diagonal ruangnya, biar supaya lebih jelas ya. Ini. Nah, dari ujung sini ini kan H, kemudian B-nya di sini. Nih, jadi garisnya itu dari pojok paling bawah naik ke pojok yang sebelah sini. Itulah diagonal berupa garis ya, diagonal ruang ini ya, diagonal ruang. Ada 4, jadi dari EB, kemudian FD, CE, kemudian ada GA. Nah, itu diagonal ruang dari kubus. Kemudian bidang alas dan tutup berbentuk persegi dan saling sejajar. Nah, bidang alasnya mana? ABCD. ABCD itu mana? Nah, ini dibalik ya, di bagian atas ya, atau biar lebih gampang bentar. Jadi supaya lebih gampang. Nah, lihat ya. Nah, ini bagian alasnya ABCD. Itu bagian alasnya itu. Kemudian bagian tutupnya atau bagian atasnya ada EFGH. EFGH. Jadi ini bagian, nah yang bagian muka ini, bagian depan ini adalah tutupnya ya. Jadi kalau diposisikan sebenarnya nah seperti ini. Nah, ini itu alasnya, yaitu A, B, C, D, kemudian ditutupnya E, F, G, H. Gitu ya. Kemudian memiliki 4 bidang sisi tegak. Memiliki 4 bidang sisi tegak, yaitu AB, FE, BC, GF, CDHG, dan ADHE. ABFE, ABFE ini satu bidang ya. Ini dan BCGF, BCGF ya. Kita lihat yang BCGF yang mana? BCGF. Nah, ini yang bagian depan ya. BCGF. Kemudian CDHG dan ADHE itu sama. ADHE. ADHE. ADHE itu ya. Itu adalah 4 bidang tegak. Kemudian memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang, yaitu ACGE, BDHF, BCHE, ADGF, ABGH, dan CDEF. Itu mana saja? ACGE. Kita lihat dulu. A, kemudian C itu di mana? Ini C di sini ya. Jadi berarti bentuk garis yang ke sini. AC, GF, GF ya. AC, ACGE, ACGE. Jadi dia membentuk garis seperti ini teman-teman ya. Ke sini. Nah, dia ada bidang diagonal. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring itu apa? Jaring-jaring adalah pola suatu bangun ruang. Jadi, kalau jaring-jaring kubus itu diperoleh dengan membongkar kubus itu menjadi bangun-bangun datar yang menyusun dari
bangun ruang itu. Seperti apa kalau jaring-jaring kubus? Nah, ini kan jaring-jaring kubus, ini bangun ruang kubus ya. Jaring-jaring yang membentuk kubus itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kubus itu dibongkar, itu akan membentuk jaring-jaring yang seperti ini, gitu ya. Jadi, nah bentuknya seperti ini jaring-jaringnya. Nah, ini yang di bagian bawah ya. Nah, jadi jaring-jaring kubus itu bentuknya seperti ini, ya. Ini jaring-jaring satu kubus, dimana ini adalah berupa persegi panjang atau berupa bujur sangkar ya. Jadi kubus itu kalau dibongkar itu akan menjadi seperti ini. Yang di bagian bawah ini ya, yang berwarna ini. Yang berwarna ini, inilah jaring-jaring dari suatu kubus. Jadi kalau dibongkar dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita bisa perhatikan apabila jaring-jaring ini kemudian disatukan akan membentuk kubus. Mari kita lihat. Jadi seperti ini. Ini jaring-jaring ini jika kita kemudian satukan, kita gabungkan, kita lihat apakah menjadi kubus atau tidak dari jaring-jaring yang ini. Nah, ya tepat, jadilah kubus ya. Jadi jaring-jaring kubus itu bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau jaring-jaring kubus itu bentuknya begini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang disusun. Itu bisa dibentuk dalam bentuk seperti apa? Bisa, nah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Inilah jaring-jaring kubus ya. Jika digambarkan jaring-jaring kubus itu bentuknya seperti ini. Sehingga ketika dibangun menjadi bangun ruang, maka menjadilah kubus ya. Ini kita lihat. Nah, jadilah kubus. Oke. Ini tentang jaring-jaring dari suatu kubus. Untuk selanjutnya, luas permukaan dan volume kubus. Yang pertama, luas kubus. Jadi luas permukaan kubus ini. Berdasarkan jaring-jaring kubus, maka luas permukaan kubus itu diperoleh dengan menjumlahkan 6 buah persegi yang kongruen. Kenapa 6 buah? Jadi kalau kita lihat dari jaring-jaringnya bahwa kubus itu kan dibangun oleh 6 persegi atau bujur sangkar yang kongruen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini sama saja dengan kita jumlahkan semua luas dari bidang-bidang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau sama saja dengan 6 kali bidang-bidang ini. Sedangkan luas dari masing-masing bidang, misalnya perhatikan bidang yang paling pinggir ini. Nah, ini kan berbentuk persegi ya. Persegi atau bujur sangkar. Nah, sedangkan luas dari sebuah bujur sangkar atau persegi itu kan panjang kali sisi. Karena bujur sangkar memiliki sisi yang sama, panjang sisi yang sama, maka S dikalikan dengan S ya, sisi dikalikan sisi. Jadi ini adalah luas dari salah satu bujur sangkar. Nah, karena bujur sangkar ini membentuk kubus, yaitu berupa 6 bujur sangkar, maka luas kubus itu sendiri adalah 6 dikali sisi gitu ya. Jadi 6, atau kalau menggunakan pengkuadratan itu sama saja dengan 6S kuadrat atau 6 kali S gitu ya. Itu untuk luas ya, untuk luas kubus seperti itu. Sedangkan untuk volume kubus apa? Nah, volume kubus itu diperoleh dengan mengalihkan 3 panjang sisinya. 3 panjang sisi maksudnya apa? Pertama, sisi lebar. Nah, lebarnya ini misalnya
karena lebarnya sama maka ini menjadi sama gitu ya. Misalnya ini sisi yang pertama dikalikan sisi yang kedua, kemudian sisi yang ketiga dan sisi tiga. Maksudnya kalau pada bangun ruang balok kan ada panjang kali lebar, kemudian ada tinggi ya. Karena sisi-sisi kubus panjang rusuk kubus itu sama, maka volumenya adalah S kali S dikalikan dengan S gitu ya. Oke, sampai saat ini sudah paham semua ya materi kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang kubus. Dari mulai apa bangun ruang itu berupa kubus khususnya ya. Bangun ruang kubus itu apa pengertiannya, kemudian sifat-sifat, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam kubus, terus bagaimana jaring-jaring yang membentuk kubus itu sendiri seperti apa, kemudian volume kubus, luas kubus itu seperti apa, pola asal usulnya tentang ditemukannya rumus dari untuk menghitung luas kubus dan juga volume kubus ya. Dan untuk contoh soal dari volume maupun luas kubus, bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya, nanti yang berkaitan dengan luas dan volume akan kita bahas pada sesi pertemuan berikutnya ya. Sampai dengan pertemuan ini mudah-mudahan semuanya sudah dipahami, dipelajari kembali. Nanti akan kita bahas tentang penghitungan luas dan volume kubus pada sesi pertemuan yang berikutnya. Oke, demikian saja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar matematika asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.